Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo sahabat Aspek Sindo, perkenalkan nama saya Bella Rahma Saida, saya perwakilan dari Temanggung, Jawa Tengah. Saat ini saya sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi di bawah naungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, yakni Politeknik Ahli Usaha Perikanan, Program Studi Penyuluhan Perikanan semester 5. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada sahabat Aspek Sindo tentang aktivitas maritim, isu maritim, kekayaan maritim di Indonesia, dan peran pemuda dalam dunia kemaritiman terkhusus di Indonesia, aku dan laut. Mari kita pelajari lebih lanjut. Halo Sobat Bahari, sekarang saya sedang berada di kawasan pesisir pantai utara, tepatnya di Kota Kendal. Sekarang saya akan melihat beberapa aktivitas para masyarakat pesisir di sini. Mari ikuti saya. Sekarang saya sedang berada di kawasan Pantai Sendang Aceh, di mana ada pemanfaatan wisata bahari di sini. Sekarang saya sedang berada di kawasan pengelolaan Pantai Sendang Aceh. Di sini sedang ada Bapak Agus sebagai pengelola Pantai Sendang Aceh. Mari kita tanya-tanya lebih lanjut tentang Pantai Sendang Aceh. Untuk pengelolaan Pantai Sendang Aceh ini dimulai dari kapan, Pak? Pantai Sendang Aceh ini dibuka untuk umum pariwisata, dibuka untuk pariwisata 2012. Di sini belum dibangun ya jalan. Ini kan jalan ini dari dulu. Ya, ini dari Sendang Sikucing dari desa Sendang Sikucing untuk menuju ke Dukul Harangan. Harapan kami sama pemerintah jalan segera dibenahi agar tidak hanya wisata Sendang Aceh, tapi warga juga sangat membutuhkan. Kami adanya wisata, mungkin pemerintah biar tahu di daerah yang pelosok-pelosok itu sebetulnya mempunyai potensi untuk membangkitkan perekonomian, yaitu khususnya di pariwisata dan bisa mencakup yang lain-lain. Terima kasih, matur suwun. Demikianlah tadi perbincangan tentang Pantai Sendang Aceh, di mana pengelolaannya sangat unik sekali dari pengusaha putra daerah yang ingin memajukan perekonomian daerahnya sendiri. Terima kasih. Baik, saya di sini sedang berada di tempat pengolahan rengginang dengan bahan dasar ikan dari laut dengan Ibu Istitoah. Oke. Sejak kapan Ibu memulai usaha rengginang ini? Sejak tahun 2018. Oke. Kok sakit ngeten Bu berpikir menuju ke rengginang ngeten, kok mboten yang seperti biasanya kan ikan asin yang dijemur dan cuman istilahnya dijual gitu. Kenapa kok rengginang? Karena kan kita dulu nggak tahu ya ibu nelayan gitu mau gitu ya, kita mau ngapain nggak tahu. Terus pas ada pelatihan diverifikasi dari Dinas Perikanan. Akhirnya kita ikut itu, terus kita kembangkan. Terus kalau mulai pengolahan itu dari bahan baku sampai ke pemasaran itu gimana? Bahan bakunya ada yang mencarikan kan, kelompok kita juga ada penjual ikan. Nah itu dia yang cari bahan baku, itu dia. Terus kita yang mengolah itu berapa orang di sini, ada 7 orang lah. 7 orang. Nah, tapi sementara ini COVID ya. COVID itu cuma 2 atau 3 orang saja yang mengolah. Pemasaran itu agak-agak susah lah. Kalau digital juga, kalau HP kita kan harusnya yang itu kan enggak kurang maju juga. Kalau harapannya untuk usaha dari kelompok Ibu ini apa? Kalau harapannya sih usahanya semoga berkembang ya. Jadi kita bisa merekrut tetangga-tetangga sebelah yang tetangga-tetangga yang daripada mau apa gitu, nggak ada pemasukan. Kalau berkembang pemasarannya masih luas, kan kita bisa rekrut semuanya. Jadi bisa menambah ekonomi masyarakat sekitar gitu. Terima kasih.
sekarang saya sedang berada di rumah salah satu nelayan di kawasan iya. Dengan Bapak siapa? Pak Suratno. Dengan Bapak Suratno. Jadi kalau Bapak Suratno ini nelayan lepas atau setiap hari atau Setiap hari. Iya, Setiap hari paling selama 7 jam kita bekerja. Berangkat habis subuh, pulang jam 12. Habis subuh pulang jam 12. Oke. Kalau untuk tangkapannya sendiri, untuk utamanya itu Bapak nangkap apa? Cumi. Cumi. Oh, Cumi sama ikan teri yang kecil-kecil itu. kalau setelah melaut ini dipasarkan di mana? Di TPI. Oh, langsung dari langsung laut dari laut langsung ke TPI. Iya. Gitu ya. Kalau itu kan kalau nggak punya bakul yang biasa. di nganu itu langsung ke TPI. Hmm, Kalau yang oke. punya ya ke bakul yang punya itu. tergantung nggih. Tergantung. Ya. Nggih. Kalau Bapak biasanya langsung ke Langsung ke TPI. TPI nggih. Kalau harapannya untuk kedepannya Pak untuk KUB ini? Kedepannya kalau KUB ya semakin maju lah. Kalau KUB ya semakin banyak untuk ditiru ke kawan-kawan sekalian. Nggih. Matur suwun Pak sampun berbincang-bincang terkait dengan kegiatan nelayan di daerah sini. Makasih ya waktunya. Nggih. Terima kasih. Kejayaan maritim di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Diambil dari data Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar dan memiliki luas garis pantai terpanjang nomor 2 di dunia, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Luas wilayah laut yang ada adalah 3,25 juta kilometer persegi. Indonesia memiliki potensi maritim, kelautan, dan perikanan yang sangat besar. Dengan potensi tersebut, Indonesia mempunyai modal untuk menuju ke Blue Economy. Blue Economy merupakan konsep optimalisasi sumber daya perairan yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui berbagai kegiatan yang inovatif dan kreatif dengan tetap menjamin keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Isu kemaritiman berkaitan dengan tujuan SDGs poin ke-14 bahwa 1. Mengelola dan melindungi ekosistem laut serta pesisir secara berkelanjutan. 2. Melestarikan setidaknya 10% dari wilayah pesisir dan laut. 3. Meningkatkan manfaat ekonomi dari pemanfaatan berkelanjutan sumber daya laut. Oleh karena itu, dibutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dan sangat dibutuhkan peran pemuda sebagai generasi masa depan untuk mengelola laut secara berkelanjutan. Usaha untuk mengembangkan potensi maritim bukan hanya dilakukan oleh pemerintah. Generasi muda memiliki peran yang sangat besar. Jiwa serta semangat maritim harus segera dibangun. Pemuda sebagai pembangun karakter maritim dalam masyarakat guna tercapainya tujuan untuk mengembangkan sumber daya maritim berkelanjutan dengan potensi sumber daya manusia yang ada. Tuntutan pembangunan berbasis maritim, sumber daya kelautan dan perikanan agar dijadikan sebagai motor penggerak dalam pembangunan perekonomian nasional. Pembangunan kelautan ke depan harus diarahkan pada pengelolaan berbasis ekosistem. Pembangunan juga ditujukan untuk meningkatkan dan penguatan peranan sumber daya manusia di bidang kelautan dan perikanan serta membangkitkan wawasan bahari. Sekian dari saya, Jalani Dita Sarva Cipitam. Laut adalah sumber kehidupan. Aspek Sindo, satu laut sejuta manfaat. Terima kasih.